yang luar biasa. Terima kasih Tuhan jika Engkau memberikan kekuatan secara khusus bagi anak hamba-hambamu yang ada di ujung tombak GKN, khusus untuk pos-pos PI, pendisian yang baru, gereja yang baru. Tuhan terima kasih. Memang Engkau berikan mereka visi di tempat itu. Tuhan kuatkan teguhkan iman mereka. Mereka tak bertahan, tidak lari, dan mereka akan terus memandang kepada Tuhan. Mereka tenang di dalam tengah kesesakan, tenang di tengah badai. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Bicara melalui kamu, hamba ingin sharekan firman Tuhan, dan juga sekali share pengalaman-pengalaman hidup bersama Engkau di sini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Siapkan hambamu, siapkan nanti kami semua. Roh Kudus beracara siang ini sampai sore nanti. Dan Roh Kudus ambil pucuk pimpinan Tuhan Yesus. Engkau beracara dan ambil pucuk pimpinan pada siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus berbicara buat kami sampai mengisi hatimu Tuhan. Suami dikuatkan teguhkan. Minta jalan maju untuk hormat kemudian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Di Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih, teman-teman sepelayanan. Bapak di ujung tombak GKN di pos-pos. Saya percaya ini bukan kebetulan bahwa saya masih percaya lagi untuk membawa firman Tuhan buat kita semua pada siang atau sore, jelang sore ya. Firman Allah yang dikatakan oleh dalam tema kita hari ini, tenang di tengah badai. Nah, memang orang-orang bertanya kapan badai COVID ini akan berlalu? Kapan COVID ini akan berlalu? Ya. Nah, subtemanya saya beri judul bertahan dalam kesesakan. Ya. Kalau bertahan dalam berkat Tuhan semua bisa berkata yes. Kalau sudah bertahan dalam kesesakan ini satu hal yang sulit. Pasti membutuhkan perjuangan. Harganya mahal. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama. Satu ayat firman Tuhan yang saya mau baca buat kita pada hari ini, pada siang hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang asing buat kita semua, ayat 31. Ini sering kita baca ayat ini. Sering kita baca ayat ini. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang. Saya ulangi, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lemah. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat sebelumnya dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, yang menambah semangat kepada yang tak berdaya. Ayat 31 ini sungguh menjadi satu inspirasi buat saya, yaitu kalimat yang berkata, dikatakan, mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, saya sempat merenungkan ayat ini. Kenapa Tuhan mengambil burung Raja Wali, tidak mengambil burung yang lain? Ya, atau domba atau dan sebagainya. Kita tahu bahwa bertahan dalam kesesakan, tenang di tengah badai. Apalagi badai situasi saat ini kita ada bersama-sama. Setiap orang tentu tidak pernah dan tidak akan suka kalau disuruh bertahan dalam badai, bertahan dalam kesesakan. Karena saya mau katakan bahwa kesesakan, persoalan badai itu adalah hal yang selalu akan kita hadapi dan alami dalam kehidupan setiap orang percaya, terutama hamba-hamba Tuhan. Pasti kita hadapi itu setiap saat. Saya sejak melayani Kota Tulungagung ini, sejak saya masuk Tulungagung 40 tahun yang lalu, saya tidak pernah tidak menghadapi badai, tidak pernah menghadapi masalah dan persoalan. Itu akan selalu ada. Tapi saya mau katakan begini, bahwa persoalan, kesesakan, badai
adalah sarana Allah untuk membentuk karakter kita seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan diutus di tempat-tempat yang terpencil atau di desa ujung tombak, tidak ada pilihan lain selain kita mau bertahan apapun situasi kondisi. Kalau kita tahu bahwa kita ada di sana karena Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Jadi pilihan yang tepat yang pertama adalah tetap bertahan di tengah badai, tetap bertahan di dalam masalah kesesakan kita hadapi hari-hari ini. Nah, mengapa kita harus bertahan? Ini pertanyaannya, ya. Untuk menghadapi kesesakan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Amin. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus percaya dan yakin, tetap bertahan dan dalam kesesakan, tetap bertahan dalam badai, sekalipun tantangan itu berat. Ya. Saya dan istri kami sepakat saat itu tetap ambil sikap tunduk sujud di bawah kaki Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Ya. Sejak yang masuk kota ini tidak ada masalah, selalu ada masalah setiap saat. Tapi kami bertahan sampai hari ini. Jujur secara manusia, saya pernah berkata buat Tuhan begini, Tuhan, capek Tuhan, lelah Tuhan. Capek Tuhan, lelah Tuhan. Kenapa enggak pilih yang lain, saya tuh sama istri saya? Dan Tuhan bilang, tidak. Satu saat ada satu firman Tuhan, kalau paling saya ingat waktu kita di Pacet, seorang hamba Tuhan di Korea berbicara bahwa ada suami istri hamba Tuhan, dia berdoa minta anak, sudah sekian lama dia punya anak, dan akhirnya Tuhan berikan dia anak yang cacat. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Kok anak yang cacat? Lalu Tuhan berkata pada hamba Tuhan ini, saya sudah sekian tahun cari orang yang tepat untuk pelihara anak ini, dan kamu dan istrimu yang tepat yang Tuhan taruh untuk melayani anak ini. Dan ini membuat saya dan istri berdoa nangis dan bilang, Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan sudah cari banyak orang untuk datang kota ini untuk membuat satu pelayanan di sini. Dan Tuhan pilih saya dan istri yang tepat. Berarti mari kita tak bertahan tengah badai, tak bertahan sampai hari ini, karena Tuhan pilih kita, tetap kita di tempat itu. Jangan lari, jangan tinggalkan. Di mana kita berada hari ini sekalipun kesesakan. Nah, saya mau beri contoh tadi saya singgung Raja Wali, bahwa dikatakan bahwa Raja Wali, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, ini saya mau singgung tentang Raja Wali. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya cukup lama belajar tentang Raja Wali. Dan satu yang saya dapatkan yang luar biasa, bahwa Raja Wali itu dia punya masa rontok bulu, masa parubaya. Ya. Pada waktu Raja Wali itu masa rontok bulu, dia akan diam duduk di sarangnya. Nah, kita tahu bahwa Raja Wali buat sarang soal di bukit yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun juga. Dan kalau dia dalam keadaan rontok bulu, dia tidak bisa terbang. Dia hanya duduk diam. Dia menghadapi panasnya matahari, menghadapi kedinginan duduk sampai menggigil. Dan pada waktu duduk diam, matanya diarahkan kepada matahari. Itu mata Raja Wali. Dan akhirnya di dalam tubuh Raja Wali itu terjadi menstruasi. Jadi ada pergolakan. Maka hormonnya bergerak dengan luar biasa. Maka tulang-tulang menjadi kuat, otot-ototnya menjadi kuat. Dan tumbuhlah bulu-bulu yang baru. Nah, setelah semua kembali bertumbuh dengan baik, maka Raja Wali dengan kekuatan yang baru, dengan kekuatan sayap yang kuat, otot yang kuat, dia akan terbang tinggi lebih lagi melintasi badai. Tapi kalau sedikit pun Raja Wali dalam keadaan rontok bulu, tidak ada bulu sama sekali, dia mau bergerak dari tempat diamannya, dia akan jatuh dan mati. Ini ilustrasi yang bagus sekali. Nah, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan terutus tempat di mana kita berada hari ini, jangan kita lari, kita diam, pandang kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami rontok bulu, proses yang Tuhan kerjakan. Saya alami ini bukan buat sekali, berulang kali Tuhan buat saya seperti itu. Dan Tuhan bilang buat saya, pandang aku, lihat aku, diam, nantikan aku. Dan benar, saya alami itu. Pada waktu saya sudah keluar dengan sayap iman yang kokoh dan kuat, saya bisa terbang melintasi badai kehidupan. Saya bisa bertahan dalam badai. Dan kita tahu,
Kenapa Raja Wali bisa melintasi badai yang begitu luar biasa? Karena dia punya kekuatan sayap yang kokoh dan kuat. Karena dia pada waktu rontok bulu, dia diam. Terjadi menstruasi dalam tubuhnya. Dan keluar otot-otot daging yang kuat, tulang semakin melebar. Dan bulu-bulu yang indah. Maka ada kekuatan baru yang terbang naik, melintasi badai. Iman saudara perlu duduk diam. Nantikan Tuhan bentuk karakter kita. Bentuk iman kita, bentuk hati kita. Bentuk pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Waktu kita naik terbang tinggi, kita akan melintasi badai. Saya alami itu sampai hari ini. Saya alami sampai hari ini. Dan Tuhan luar biasa. Dan saya mengatakan sekali lagi, ajak istri saudara, sudah ada istri, ajak untuk berdoa seperti ini. Saya bersyukur saya punya seorang istri yang pendoa yang luar biasa. Yang bersama-sama nangis sama Tuhan. Kami dibentuk dan luar biasa Tuhan bakal kami terbang tenang di tengah badai. Haleluya. Kebutuhan banyak, kesulitan banyak, ya. Kesulitan banyak. Saya kemarin jemaat kami satu orang kena COVID. 17 hari dia tidak bisa makan, tidak bisa buang air. Saya bilang, Mas Bram, doa minta ampun, nangis sama Tuhan, menyembah, makan pernyembahan kudus, minta pakai minyak urapan. Cari Tuhan dalam situasi yang dalam keadaan kritis ini. Doa nangis. Sudah tahu Tuhan buat mujizat. Amin. 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 Dia bisa buang air dengan bebas kembali. Semua penyakitnya dan dia sehat kembali. Praise the Lord. Haleluya. Jadi mari kasih Tuhan. Mari kita mau tenang dengan badai, jangan lari. Raja Wali dalam saat rontok bulu, dia berani coba-coba melangkah, dia akan jatuh dan mati. Jikalau kita lari panggilan kita, persoalan akan datang menyerang kita. Kemanapun kita pergi, proses Tuhan terus akan berlaku. Jadi kalau kita tinggal tempat di mana Tuhan tetapkan kita di sana, tenang di tengah badai, proses Tuhan terus berjadi. Karena Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus. Karakter Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Sampai hari ini saya bilang buat Tuhan, ambil semua tidak pernah di hati dan hidupku. Ganti dengan karaktermu. Ganti dengan perasaanmu, pikiranmu. Ganti dengan perangimu. Itu saya kerjakan sampai hari ini. Saya bangun, saya duduk, saya diam, saya di tempat tidur, saya bilang Tuhan, saya hanya minta satu. Bahwa aku lebih dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang aku hadapi hari ini. Nah, jadi pilihan tepat kita tak bertahan di tengah badai. Dan saya mau kata buat kita pada siang hari ini, bahwa di balik persoalan tantangan pembentukan Tuhan kerjakan, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Pada waktu Raja Wali naik terbang di tengah badai, dia bisa melihat semua dengan tenang. Kenapa? Dia ada di atas badai. Ya kuat, kita pun akan tenang dan melintasi badai kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Ya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti. Amin. Tidak ada moga-moga. Amin. Amin. Harus percaya bahwa pasti. Haleluya. Sampai hari ini, Yes, saya Tuhan. Tuhan mencukupkan kami. Dan Tuhan pasti memberkati kami. Dan saya tidak pernah bersedikit pun. Karena saya terlalu yakin Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang biasa. Khotbah saya besok Minggu. Haleluya. Pada waktu Maria dan Marta, Lazarus meninggal. Ini sebagai kesimpulan. Waktu Maria dan Marta, kakaknya, saudaranya meninggal. Dan waktu Yesus datang ke tempat ke Betania, kita tahu kan 4 hari kan sudah meninggal, sudah dikubur. Dan pada waktu itu dikatakan sudah busuk mayanya, sudah bau. Tapi satu yang saya lihat dari Maria, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes 14:32. Waktu Maria datang ke tempat Yesus, dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Apapun situasi kita yang berat bagimu yang tidak mungkin, kita tetap tersungkur di depan kaki Tuhan, katakan, Tuhan, aku percaya bahwa matamu tetap melihat kepadaku dan merhatikan kebutuhanku, keadaanku, situasiku, dan telingamu tak masih mendengarkan seruan doaku. Dan kita tahu, lalu timbul belas kasihan Tuhan Yesus kepada Maria. Dia bertanya, Maria, di mana kau baringkan Lazarus? Dengan keras Yesus sampai di depan kubur Lazarus, Yesus berteriak dengan keras, Lazarus keluar. 4 hari yang sudah busuk bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan Yesus mungkin. Dan saya percaya bahwa kita sungguh-sungguh duduk diam di kaki Tuhan, tersungkur seperti bunuh Raja Wali, sujud, pandang Tuhan apapun situasi kita. Apapun situasi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya mau katakan buat teman-teman,
Jangan lari dari tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan hari ini. Bilang buat Tuhan, kalau kau mati di sini, aku siap untuk Kristus. Dan saya percaya, kalau kita mau tetap tenang tengah badai, pandang Tuhan, jangan pandang yang lain. Jangan minta pertolongan pada manusia. Saya waktu baca di grup Sinode, waduh banyak teman-teman, bagaimana nih keluar dari MP hanya manusia. Saya mau katakan buat kita, kalau kita datang kepada manusia, manusia bilang, ya saya tolong saudara hari ini. Besok kita datang lagi, dia bilang, maaf, saya lagi tolong yang lain. Maaf, saya tidak ada waktu. Maaf, saya ada ini dan itu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata maaf buat kita. Tuhan Yesus selalu siap dengan kita, yang melihat kita, yang penting kita sampai akhir. Haleluya. Saya mengalami luar biasa sampai hari ini, dan Tuhan piara sampai luar hari ini. Jujur, situasi pandemik ini, semua kita mengalami krisis. Saya mau katakan jujur, krisis. Gereja kami pun tidak ada persembahan. Tapi saya berdoa. Saya tidak pernah saya berdoa. Langsung kemarin saya kaget. Ada anak-anak, ada berapa hamba Tuhan datang, Pak, ayo mau keliling. Mau ngapain keliling? Kami disuruh jemaat keliling ambil persembahan. Nah, jadi mereka sendiri punya inisiatif. Lalu kami hari ini sedang persiapan membeli mixer, karena mixer kami kena petir. Kami butuh dana dalam waktu dekat ini 70 sampai 80 juta. Di mixer yang digital yang besar. Saya bilang buat semua tim musik berdoa untuk kita, doa, jaga kesatuan, doa nangis sama Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan bulan September kami akan beli. Ya. Jadi banyak kebutuhan kami. Gereja harus bayar pengerja, harus bayar tim musik, gereja harus bayar listrik, ya, belum perawatan yang lain, belum usaha yang lain. Ya. Tapi saya mau katakan buat kita siang hari ini, Tuhan kita tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia bukan manusia, dia bukan menyesal, dia bukan manusia yang bisa berdusta, tidak. Dia Allah yang berjanji, dia pasti tepati. Dan saya alami sampai hari ini. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya percaya teman-teman sahabat sekerja Allah yang ada di daerah yang mungkin kita hadapi, mungkin bagi Tuhan, bagi manusia nggak mungkin. Saya mau lari kemana, ya kan? Saya mau lari kemana, ya? Apalagi di daerah yang terpencil. Saya masuk di kota Ngunut tahun 80-an, itu listrik masih 110, ya Pak Yos. Teleponnya puter. Mau telepon kemana? Tidak ada telepon HP. Ya, belum ada telepon di ini. Mau masak harus cari minyak tanah. Karena lampu mati-mati pakai pelita kecil. Pagi bangun hidung hitam semua, muka hitam kayak topeng. Uang tidak ada, mati. Tapi dari awal saya masuk kota ini saya bilang, Tuhan yang taruh saya tempat ini, saya tidak akan lari. Dengan tetap bertahan sampai Tuhan jemput saya kembali. Nah, saya berkata buat Tuhan begini sampai hari ini. Kalau perlu saya mati di mimbar, di mana Tuhan usaha tempat ini. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, katakan buat Tuhan, kalau aku mati bagi Kristus adalah keuntungan. Kalau aku hidup harus memberi buah. Bahwa dampak bagi keluarga, masyarakat, pemerintah, dimanapun aku berada, bagi gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.